Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kawan-kawan semua. Hari ini kami berkumpul di tempat ini perwakilan dari Aliansi Gerakan Buruh Indonesia. Ada beberapa elemen di sini, ada Aliansi Aksi Juta Buruh, ada teman-teman Gebrak, ada perwakilan dari LBH Jawa Timur, dan ada juga perwakilan dari petani. Dan nanti kita akan mendengarkan seruan dan ajakan kepada masing-masing perwakilan ini untuk mensukseskan agenda May Day Revolution di Jakarta nanti pada tanggal 1 Mei 2024. Ini kita mulai dari Pak Arif dan Bung Sunar. Udah duluan. Baik, terima kasih kawan-kawan, selamat sore. Perkenalkan, saya Sunarno, Ketua Umum Kasbi, dan juga perwakilan kolektif dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Beberapa waktu kemarin kami mencoba untuk roadshow dan melakukan konsolidasi dengan berbagai macam serikat-serikat buruh, dan juga termasuk kami bertemu dengan kawan-kawan Aliansi Aksi Juta Buruh dalam momentum memperingati May Day 2024 atau Aksi Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024. Kami Gerakan Buruh akan melakukan aksi turun ke jalan karena kami menganggap bahwa situasi saat ini adalah situasi yang krisis demokrasi, di mana pemilu 2024 telah berlalu dan menyisakan persoalan-persoalan bagi bangsa kita. Terkhusus adalah banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu, dan juga adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rejim Jokowi selama 2 periode. Banyak kebijakan yang buruk, sehingga May Day 2024 ini kami menyatakan sebagai May Day yang istimewa. Kaum buruh di seluruh Indonesia harus bangkit untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan oligarki atau rejim Jokowi yang telah membuat kebijakan-kebijakan yang semakin buruk tersebut. Tidak ada kata lain kepada kawan-kawan semua untuk bagaimana kita bisa terus melakukan perjuangan, dan momentum 1 Mei ini harus dijadikan sebagai momentum kebangkitan gerakan buruh Indonesia. Kita tidak bisa lagi mengandalkan elit politik, kita tidak bisa lagi mengandalkan kelompok-kelompok lain, tetapi kaum buruh dengan kawan-kawan serikat buruh ini harus membangun kekuatan perjuangan secara bersama-sama. Kita juga menyerukan kepada kelompok gerakan rakyat yang lain, bagaimana ke depan bisa terjadi konsolidasi yang lebih masif lagi. Kita bisa menyatukan kekuatan menjadi kekuatan politik, yang kalau kita memiliki cita-cita besar, yaitu membangun kekuatan politik progresif, yang tujuannya adalah untuk melawan dominasi sistem neoliberal yang hari ini sudah dikuasai oleh partai-partai politik, dan juga adalah para kapitalis, birokrat, atau para pemerintahan yang semuanya menerapkan sistem neolib, artinya merugikan kepada rakyat. Momentum May Day 2024 ini kita harus bersama-sama menjadikan momen yang penting bagi kaum buruh dan juga kelompok gerakan rakyat yang lain. Kawan-kawan buruh dari berbagai macam sektor, dari mulai buruh perkebunan, buruh di pelabuhan-pelabuhan, di transportasi, di pertambangan, di pabrik-pabrik, di gedung-gedung, semua harus melakukan aksi turun ke jalan, yaitu untuk menghormati perjuangan kaum buruh di masa lalu, yaitu untuk memperjuangkan tentang jam kerja. Jam kerja yang 8 jam hari ini bisa kita nikmati bersama karena perjuangan kaum buruh terdahulu. Oleh karena itu kita harus menghormati, dan sekaligus kita harus memperjuangkan hak-hak buruh yang hari ini kemudian banyak dihilangkan atau dikurangi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya di sini ada kawan-kawan dari serikat-serikat buruh yang lain untuk memberikan pernyataan sikap menjelang May Day 2024. Silakan, Pak Arif. Terima kasih. Saya Arif Minardi dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Kita tahu ya sudah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan dengan cara-cara melanggar hukum, melanggar Undang-Undang Dasar, ya, melakukan abuse of power, ya, pemerintah, DPR dan yudikatif. Bahkan kita tahu yudikatif memenangkan, pada itu memenangkan buruh, menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional, tapi hakim yang pro buruhnya yang menangkan malah dipecat, diganti yang pro mereka, sehingga menjadi kalah. Yaitu kondisi saat ini, sehingga mereka mengesahkan dengan kekuatan. Nah, kalau kita buruh yang punya kekuatan tidak turun ke jalan, ya sudah, selesai sudah perjuangan kita. Maka pada May Day besok kita berharap seluruh anggota serikat pekerja atau serikat buruh atau bahkan buruh dan elemen yang lain yang bisa bareng-bareng, kalau bisa kita turun dengan jutaan. Ya, kalau sudah masanya jutaan, kita berbicara pokoknya Undang-Undang Cipta Kerja harus dicabut. Karena mereka juga mengesahkan undang tersebut juga dengan pokoknya dengan kekuatan gua sahkan undang-undang ini. Oleh karena itulah maka kami meminta kepada seluruh anggota serikat, kepada seluruh buruh di Indonesia agar turun ke jalan jutaan sehingga Undang-Undang Cipta Kerja bisa kita cabut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama memahami situasi dan kondisi bangsa Indonesia, bukan hanya kaum buruh, tapi rakyat Indonesia sangat memprihatinkan dengan hasil Pilpres yang kemarin, hasil MK. Maka harapan satu-satunya yaitu adalah 1 Mei ini harus betul-betul harus kita bisa mengembalikan giroh perjuangan kaum buruh Indonesia. Karena apa? Jangan kita juga menitipkan nasib ini kepada orang lain. Kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi mari kita sama-sama kita berjuang untuk 1 Mei itu betul-betul kita kepung DKI Jakarta, yaitu khususnya Banten, Jawa Barat, dan DKI ini menjadi satu. Saya tidak mau menyebutkan siapa, tapi bagian dari rakyat Indonesia yang hari ini sudah dicabik-cabik kedaulatannya, dicabik-cabik keadilannya. Maka mari kita bersatu, karena tanpa persatuan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arif adalah betul, bagaimana serikat pekerja dan serikat buruh maupun buruh yang tidak berserikat. Di sini ada mahasiswa, ada petani, ada nelayan, dan ada yang lain-lain. Mari kita bersatu. Ada ojol yang hari ini butuh payung hukum, maka mari kita bersama-sama. Jangan hanya persoalan yang miskomunikasi, kita harus tidak mau bareng, tapi kita harus bersatu untuk melawan ketidakadilan, melawan pemerintahan yang jolim ini. Maka tanpa kita basa-basi, pemerintah mau mencabut undang-undang Omnibus Law atau pemerintah
atau presiden yang harus turun. Itu dari saya. Baru kemarin saya adalah mendampingi para nakes, yaitu bidan-bidan mereka yang sudah mendapatkan SK dan NIK, tapi mereka juga dibatalkan. Ini adalah mereka adalah garda terdepan bagi kaum perempuan. Mereka menolong 2 nyawa sekaligus, tapi hari ini tidak juga diberikan penghargaan yang tinggi. Hari ini betul-betul pemerintahan atau Presiden Republik Indonesia ini sudah jolim terhadap rakyatnya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bersatu padu di tanggal 1 Mei. Bukan hanya kaum perempuan, tapi kaum perempuan harus bisa menjadi pemimpin, menjadi garda terdepan untuk May Day 2024. Ini himbauan dari saya sebagai Sunarti, Ketua Umum SBSI 92. Mari kita sama-sama. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, juga mewakili pimpinan kolektif dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak. Pada May Day tahun ini, kami dari KPA dan juga Gebrak menyerukan Hari Buruh sebagai hari kebangkitan konsolidasi gerakan rakyat, tidak hanya bagi konfederasi-konfederasi buruh, serikat-serikat buruh, tetapi bagi gerakan rakyat lainnya. Secara khusus menyerukan kepada Gerakan Reforma Agraria, organisasi-organisasi tani, organisasi-organisasi nelayan, organisasi-organisasi masyarakat adat, masyarakat agraris di pedesaan untuk memperingati Hari May Day. Kenapa Hari May Day menjadi penting untuk diperingati sebagai hari kebangkitan gerakan rakyat? Tentu karena kita sudah melakukan refleksi evaluasi terhadap apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir atau 1 dekade pemerintahan Jokowi. Begitu banyak tanah-tanah rakyat, tanah-tanah kaum tani yang dilakukan terjadi perampasan tanah. Kenapa ada perampasan tanah di pedesaan? Karena ada proses industrialisasi di pedesaan tanpa didahului oleh proses reform berbasiskan agraria. Tanpa reforma agraria yang didahului oleh proses industrialisasi, berdirinya perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar di banyak tempat telah menghancurkan kekayaan alam, terjadinya akumulasi kekayaan modal, kekayaan tanah, yang terakumulasi kepada kaum-kaum kapital, para pemilik modal. Untuk itulah, krisis agraria di pedesaan juga berimbas kepada situasi di perkotaan, di mana surplus ketenaga kerjaan banyak yang berasal dari proses krisis di pedesaan. Hilangnya tanah pertanian, konversi tanah pertanian untuk proyek-proyek strategis nasional, hilirisasi di bidang pertambangan, kemudian ekspansi perkebunan sawit untuk memenuhi kapital global, itu juga telah merampas tanah petani, merampas perjuangan buruh tani di banyak tempat di pedesaan. Untuk itulah, menurut saya tidak hanya soal solidaritas kawan-kawan, tapi bagi gerakan reforma agraria, Hari Buruh adalah bagian dari perjuangan gerakan reforma agraria di seluruh Indonesia. Pada Mei nanti, organisasi-organisasi tani, organisasi gerakan reforma agraria akan turun ke jalan. Untuk itu saya mewakili KPA dan Gebrak menghimbau, mengajak, menyerukan kepada organisasi tani untuk ikut merayakan Hari May Day sebagai hari kebangkitan gerakan rakyat, melakukan konsolidasi, termasuk memastikan proses pemerintahan ke depan itu tunduk pada kedaulatan rakyat. Tunduk kepada kedaulatan rakyat artinya memang masih menjadi pekerjaan rumah bagaimana reforma agraria sejati bisa dijalankan di seluruh wilayah yang selama ini memang hak-hak atas tanahnya, kebebasan berserikat bagi organisasi tani juga masih menjadi pekerjaan besar. Tanpa solidaritas, tanpa persatuan, maka reforma agraria sejati tidak akan kunjung dijalankan oleh kawan-kawan, oleh kita semua. Nah, oleh karena itu, mari kita peringati Hari May Day sebagai hari kebangkitan gerakan rakyat, konsolidasi persatuan gerakan rakyat, buruh, tani, mahasiswa, perempuan, nelayan, masyarakat adat, mari sama-sama turun ke jalan pada Hari May Day. Ini adalah saat kebangkitan gerakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Daeng Wahidin, Presiden PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Hari ini kita berkumpul di sini dalam kerangka Aliansi Gerakan Buruh Indonesia dalam memperingati May Day tahun 2024. May Day merupakan hari yang harus diperingati dengan perjuangan. Itu adalah titipan pesan dari nenek moyang kita. Mereka pejuang-pejuang terdahulu yang sudah banyak mengorbankan dirinya demi kejayaan kaum-kaum tertindas. Bukan dirayakan dengan cara-cara pesta. Apa yang mau dirayakan? Penderitaan kita ini sekarang dalam satu dekade pemerintahan rejim Jokowi ini, rakyat ini semakin menderita. Apalagi kaum buruh, ya kan, dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law, ya kan, itu makin menegaskan bahwa rezim Jokowi adalah rezim pro kepada kapitalis, tidak pernah pro kepada rakyat. Hanya slogan saja, wong cilik bela wong cilik, tapi sebenarnya mereka adalah wong licik. Kemudian daripada itu, dalam satu dekade Jokowi, demokrasi kita hancur lebur, berantakan sampai kepada titik nadirnya. Bukti kemarin sidang di Mahkamah Konstitusi, betapa tololnya hakim-hakim yang ada di situ. Ya kan, menegaskan tidak ada nepotisme dalam pelanggaran pemilu Pilpres 2024 yang kemarin. Masa selevel hakim agung seperti itu tidak bisa membedakan mana itu nepotisme? Hubungan sedara semenda itu sudah jelas. Usman itu pamannya Gibran, Jokowi itu bapaknya Gibran, Jokowi punya anak namanya Gibran. Udah selesai, titik di situ. Ini kok jadi hakim tolol banget, ya kan? Mahkamah Konstitusi, ingat, Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir konstitusi ketika rakyat ingin mencari keadilan di pengadilan. Tapi ternyata yang dipertontonkan hanya dagelan, hanya konspirasi elit politik yang ingin agar kapitalisme ini berjaya di negeri ini. Rakyat habis diperas, rakyat sudah dirampok, tanah-tanah rakyat dirampok, hak-hak rakyat dirampas, sudah dikasih SK pengangkatan sebagai ASN, malah dicabut lagi. Brengsek memang ini rezim. Ya kan, belum lagi mahasiswa-mahasiswa yang harusnya pemerintah itu menyiapkan pendidikan gratis. Sekarang kampus-kampus semua berbayar mahal. Mau jadi dokter gigi mahal. Tapi saya tidak percaya kualitas dokter sekarang, karena masuk fakultas kedokteran bukan pakai otak tapi pakai uang. Kalau dokter-dokter angkatan 2000 ke bawah saya masih percaya, karena itu masih diuji kemampuan intelektual mereka untuk masuk ke fakultas kedokteran. Hari ini sudah tidak bisa, semua sudah dibeli. Jadi rakyat, miskin kota, buruh, petani, nelayan, ojol, semua ditindas. Jadi bagi kaum-kaum tertindas ini tidak ada lagi. Kehancuran kita ini sudah sampai ke titik nadir. Jadi cuma satu caranya, yaitu harus bangkit melawan. Jangan diamkan penindasan ini, karena kalau kalian menikmati penindasan, anak cucu kalian nanti akan merasakan akibatnya. Mereka adalah melahirkan generasi perbudakan model gaya baru. Apa kata dunia? Indonesia ini nenek moyangnya adalah pejuang. Mereka lahir daripada embrio-embrio pejuang, bukan penitip nasib sejati. Apalagi hanya menikmati penindasan yang sudah terjadi hari ini. Jadi dalam rangka itu, maka momentum Hari Buruh Internasional ini bukan saja dirayakan oleh kaum buruh, tapi kami mengajak seluruh lapisan masyarakat siapapun itu. Karena 90% di Republik ini adalah kelompok pekerja. Kelompok pekerja hari sudah tertindas. Apa dia? Petani, nelayan, ojol, supir angkot, ya kan, tunawisma dan sebagainya, ya kan, turun ke jalan. Karena dalam 10 dekade Jokowi ini sudah gagal mensejahterakan rakyat. Yang masif hanya korupsi. Hanya di rejim Jokowi ini, untuk memberantas korupsi, pejabat dinaikkan gajinya dan pajak-pajak rakyat dinaikin. Ini goblok, ini memang rezim, ya kan? Maka harus segera ditumbangkan ini rezim Jokowi. Tidak bisa lagi terlalu berlama-lama berkuasa di negeri, karena rakyat sudah semakin tertindas. Sekali lagi, 10 tahun Jokowi tidak ada perbaikan bagi negeri ini. Yang jelas kelompok masyarakat, rakyat tertindas. Sekarang elit politik sibuk dengan bagi-bagi kekuasaan saja, ya kan? Demokrasi sudah dirusak, elit politik cipika-cipiki. Kita yang kebagian ininya, kita kebagian getahnya. Jadi maka dari itu, dalam kesempatan ini saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh rakyat, woi, sadarlah kalian. Ada mahasiswa, kelompok pekerja, tani dan semuanya, kita ini sudah ditindas.
diam tertindas atau bangkit melawan. Jangan kapok-kapok turun aksi. Ingat nyanyi lagu yang kalian nyanyikan 1.000.000 kali turun aksi, itulah langkah pasti. Karena ketika politik sudah hancur, yudikatif sudah hancur, legislatif sudah hancur, semuanya sudah hancur, hanya satu langkah pasti bagi rakyat Indonesia: turun ke jalan, lakukan aksi demonstrasi, cabut undang-undang Omnibus Law atau kita cabut kekuasaan Jokowi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Anda. Oh gitu. Kebagian nih. Kebagian langsung Iya. ke situ. Jangan. Kesini dulu katanya Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan, saya Rudi Abedaman dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI. Ya, karena nggak terkenal jadi harus memperkenalkan diri dulu. Pertama, kawan-kawan sekalian, seluruh kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia serta seluruh aliansi, front dan lain sebagainya, bahwa perlu kami sampaikan, GSBI dulu tergabung dalam Aliansi Aksi Juta Buruh. Kami beberapa hari yang lalu sebenarnya telah melakukan ada konsolidasi bersama antara Aliansi Aksi Juta Buruh dengan kawan-kawan dari Gebrak, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, ya, bahwa kita sudah berkomitmen dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini yang akan kita peringati beberapa hari lagi, itu adalah untuk menyelenggarakan aksi bersama, bahkan kita juga menyepakati tema bersama serta menetapkan aliansi bersama untuk peringatan Hari Buruh itu, yaitu Aliansi Gerakan Buruh Indonesia. Untuk itu, saya kira kawan-kawan sekalian, pertama adalah kami mengajak di Aliansi Gerakan Buruh Indonesia, ASB ataupun Gebrak, kepada organisasi-organisasi rakyat, baik serikat buruh, serikat pekerja, organisasi kaum tani, pemuda, mahasiswa, perempuan, nelayan, dan berbagai golongan kelas masyarakat, untuk kita bisa bersama-sama aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional, yaitu pada tanggal 1 Mei 2024. Ya. Aksi yang akan diselenggarakan oleh kami di Aliansi Gerakan Buruh Indonesia itu sudah disepakati kemarin, itu adalah sasaran kita adalah istana atau kantornya Presiden Republik Indonesia. Karena itu adalah sentral sumber dari segala sumber masalah. Jadi apa yang disampaikan oleh kaum buruh, masalah kaum buruh, masalah kaum tani, masalah perempuan, masalah komisin kota, masalah pemuda dan pelajar, serta berbagai sektor masyarakat lain, termasuk soal demokrasi, soal bagaimana asing dan asing difasilitasi dan lain sebagainya itu kerusakan demokrasi, nepotisme, sesungguhnya itu adalah kan karena ataupun dijalankan oleh rezim yang berkuasa saat itu, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Maka sasaran kita, kritikan kita, tuntutan kita itu adalah disampaikan kepada Presiden, tentunya adalah seperti itu. Nah, yang lain saya kira adalah tadi juga kawan-kawan sudah menyampaikan, ini adalah harusnya adalah momentum penting bagi gerakan rakyat setelah pemilu. Saya kira gerakan kita ini tidak ada lagi urusannya dengan cupras capres, tidak ada lagi urusannya dengan pemula dan pemilu, ya. Tapi ini adalah murni gerakan rakyat yang harus menyelamatkan bangsa ini dari berbagai macam keterpurukan. Kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita semua yang terutama adalah yang menonton live, seluruh Indonesia perlu diketahui bahwa segala sumber yang dilakukan oleh rezim Jokowi itu tentu tidak bisa dibiarkan. Kawan-kawan juga tahu pasca pemilu sudah jelas rezimnya ini akan melanjutkan. Bahkan situasinya akan jauh lebih buruk, kawan-kawan sekalian. Kenapa? Kita tahu sekarang peta gerakan situasi internasional itu bukan baik-baik saja. Ya, terjadi berbagai perang, terjadi ketegangan di berbagai regional. Kita tahu ada perang antara Rusia dengan Ukraina yang belum juga selesai. Ada perang Israel dengan Palestina, gitu ya. Walaupun itu nggak bisa disebut perang karena itu adalah genosid, pemberantasan suku bangsa, gitu. Dan sekarang terjadi lagi Iran dengan Israel, ya, bahkan di beberapa wilayah termasuk ketegangan di Taiwan, di Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Bahkan tadi
Pak Jumur menjelaskan bagaimana Kongres Amerika sudah menetapkan bagaimana mengalirkan dana untuk membantu Israel, untuk membantu Ukraina, untuk membantu Taiwan yang juga ada. Jadi ketegangan atau blok imperialis yang dipimpin oleh China dengan Rusia dengan sekutunya, serta blok imperialis yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO, ini juga betul-betul sedang terjadi ketegangan. Artinya situasi kemungkinan perang dunia ketiga itu sangat terbuka di antara persaingan tentang imperialis sekarang. Dampaknya tentu akan dirasakan oleh kita. Untuk itulah tidak akan mungkin sekarang imperialis itu akan menggelontorkan membantu investasi di negara-negara yang menjadi kaki tangannya. Dana mereka persiapkan untuk perang, ya, untuk memakan mereka persaingan di antara mereka. Maka situasi sekarang misalkan dengan rejim yang baru akan berkuasa itu sudah dapat dipastikan akan mengalami masalah secara keuangan, sementara hutangnya sudah sebegitu besar. Maka tidak lain menurut saya jalan yang akan dijalankan oleh rejim selanjutnya itu adalah pasti akan melakukan pemerasan terhadap rakyat, akan melakukan pengambil alihan perampokan terhadap dana-dana segar yang dimiliki oleh rakyat, termasuk salah satunya adalah kenaikan pajak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah situasi yang kita hadapi. Maka untuk itu momentum ini adalah momentum kita, gerakan rakyat. Saya kira momentum rakyat bagaimana untuk menyelamatkan bangsa, untuk menyelamatkan kehidupan kita adalah penting. Momentum ini adalah bagian kita untuk memperkuat persatuan dan solidaritas di antara rakyat, untuk kita secara tegas saya kira melakukan perlawanan terhadap rejim Joko Widodo, untuk kita belejeti seterang-terang-terangnya. Bahkan jika punya kemampuan, tentu adalah harus diakhiri rejim yang akan betul-betul telah menyengsarakan rakyat, anti demokrasi, ya, yang sebagaimana situasinya dipaparkan oleh kawan-kawan sekalian. Dan bagi kaum buruh, kemenangan pencabutan Omnibus Law itu harus kita menangkan di dalam media ini, karena tidak akan mungkin bersandar kepada rejim yang akan berkuasa atau yang rejim yang sedang berkuasa sekarang, ataupun kepada rejim berikutnya yang jelas-jelas akan melanjutkan. Maka ketika kawan-kawan buruh ingin mencabut Omnibus Law, tidak lain adalah dengan turun ke jalan untuk memastikan, memaksa Presiden Republik Indonesia mau mencabut Omnibus Law, begitupun dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya. Waktunya lah 1 Mei adalah untuk kita bersatu, untuk kita menyuarakan seluruh tuntutan-tuntutan rakyat yang genuine, supaya diketahui dan dituntut supaya dijalankan. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh organisasi rakyat, buruh dan lain sebagainya untuk kita bersama-sama aksi bersama, terutama yang ada di Jabodetabek, ya, untuk bersama-sama menyelenggarakan aksi di Jakarta, dan mengajak seluruh elemen organisasi rakyat di berbagai daerah juga untuk menyelenggarakan peringatan Hari Buruh dengan menyampaikan berbagai macam tuntutan sebagaimana masalah-masalah yang dihadapi rakyat termasuk kaum buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya M. Yahya dari SGBN, mewakili kawan-kawan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, sekaligus juga mewakili kawan-kawan komite politik. Nah, komite politik adalah faksi KPBI yang ada di Partai Buruh. Nah, setelah banyak disampaikan sama kawan-kawan bahwa berkepentingan kita hari ini menyampaikan kepada halayak luas bahwa Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan kawan-kawan ASB telah bersepakat, dan juga kawan-kawan komite politik, kita akan turun ke jalan di 1 Mei. Setelah banyak disampaikan problem berbangsa kita, mulai dari kerusakan demokrasi, ancaman terhadap krisis energi, dan pada akhirnya kemudian situasi yang sampai kepada kita hari ini tidak lebih jauh lebih baik dari rejim sebelumnya. Nah, tentunya di dalam 1 Mei nanti komite politik akan bersamai dengan kawan-kawan, dan kita akan mengusung tema rebut demokrasi dan menangkan agenda kelas pekerja. Nah, terakhir sekaligus juga mengajak kepada kawan-kawan semuanya untuk mempersiapkan diri, melipat gandakan kekuatan kita, memperhebat konsolidasi sehingga kita bisa menekan dan atau kemudian bisa mendikte rejim, pada akhirnya semua tuntutan kita bisa diwujudkan. Nah, tema untuk komite politik hari ini adalah rebut demokrasi dan menangkan perjuangan kelas pekerja. Mungkin itu yang bisa disampaikan, sekaligus juga menyerukan kembali bahwa pentingnya turun ke jalan 1 Mei. 1 Mei bukan hanya dirayakan, tapi adalah mengenang momentum perjuangan kemenangan jam kerja.
Mungkin itu saya sampaikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, saya Muhammad Jumur Hidayat dari KSPSI. Saya bersama Tuan Rudi Habedaman, saya bersama Tuan Dewi Kartika, saya bersama Tuan Arif, bersama Tuan Sunar, bersama Tuan Daeng, bersama Tuan Yahya dan Tuan Sunarti, teman-teman mahasiswa dan semua slagorde perlawanan rakyat kepada rezim oligarki Jokowi, bersiap-siap bersama-sama membendung kejahatan terhadap rakyat melalui lahirnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang semakin membuat rakyat sekarat. Karena itu saya juga bersama dengan teman-teman semua bahwa pada 1 Mei 2024 kita mulai gelorakan, memangnya akan panjang, kita mulai dentangkan sebagai suatu dimulainya revolusi terhadap berbagai peraturan yang membuat rakyat sekarat ini. Dan mudah-mudahan dengan gelora revolusi yang terus-menerus di berbagai kesempatan, maka perubahan itu bisa kita rasakan bersama dan insya Allah rakyat akan ikut merasakannya. Saya rasa itu saja. Selamat berjuang, sampai jumpa di 1 Mei 2024 di Jakarta, penuhi Jakarta dan suarakan kemarahan kita, suarakan kemarahan rakyat, walau tanpa harus dengan tindakan bersenjata atau anarkis, tapi jumlah akan menentukan kualitas perubahan yang akan kita saksikan nanti. Terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Aduh, ini kawan lagi sana lagi, awas dulu. Ini kawan lagi, sorry nih. Terus aja otomatis ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Berjuang bersama rakyat. Baik kawan-kawan, tadi putaran para pimpinan sudah disampaikan. Giliran kami, saya Herman Abdurrahman sebagai Ketua Umum Kesatuan Perjuangan Rakyat sebagai front politik yang hari ini bagian dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Kami naungan dari beberapa sektor gerakan rakyat, ada kawan-kawan buruh, gerakan mahasiswa, gerakan sektor lain termasuk serikat rakyat. Secara internal kami sepakat akan turun di 15 provinsi di mana Kesatuan Perjuangan Rakyat berada, dan saya juga mewakili sebagai bagian dari pimpinan kolektif Gebrak, juga ingin ikut mengajak dan menyerukan kepada seluruh gerakan rakyat menggunakan momentum Mei Berlawan, ada momentum Hari Buruh Sedunia, ada momentum Hari Pendidikan Nasional, dan kemudian nanti ada momentum peringatan reformasi. Saya kira momentum-momentum ini sangat penting dan sangat besar bagi sejarah gerakan rakyat. Khususnya adalah Hari Buruh Sedunia sebagai tonggak perjuangan yang heroisme bagi kelas pekerja di seluruh dunia. Karena May Day adalah titik awal dari perjuangan kelas pekerja melawan satu sistem ekonomi politik yang menindas dan menghisap manusia atas manusia lain. Kita tahu, tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan secara geopolitik, bahwa sistem ekonomi politik kapitalisme sebenarnya sudah cukup jauh menampakkan kegagalannya. Tidak pernah terbukti mampu mesejahterakan masyarakat di seluruh dunia. Sehingga krisis demi krisis terus menjadi kudis yang tidak pernah bisa disembuhkan dari sistem ekonomi politik ini. Sehingga nampak jelas bahkan peperangan demi peperangan yang ada di dunia, di belakang kejadian itu tidak ada lain adalah intervensi dari kapitalis internasional hanya untuk memulihkan kepentingan ekonominya dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Tentu Kesatuan Perjuangan Rakyat sepakat bahwa yang akan mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat selain kelas pekerja adalah kelas buruh. Selain kelas buruh
juga seluruh gerakan rakyat yang hari ini terus terminoritaskan di seluruh gerakan yang ada di seluruh dunia. Untuk itu, selain menyampaikan situasi nasional, kami juga mengajak kepada seluruh gerakan rakyat di Indonesia, khususnya gerakan buruh, gerakan tani, gerakan mahasiswa, juga untuk menyerukan segera hentikan peperangan di seluruh dunia. Karena hanya menguntungkan kapitalis internasional, khususnya Amerika, yang hari ini mendominasi penjualan gas BBM di Eropa dan di seluruh wilayah. Kemudian menyinggung situasi geopolitik nasional. Tadi banyak disampaikan bahwa pasca reformasi sesungguhnya peta politik Indonesia tidak pernah berubah. Sampai hari ini masih ada di kekuasaan politik Orba. Bukti nyatanya adalah ciri khas dari kekuasaan politik Orba adalah KKN. Hari ini KKN gaya baru sedang dipertunjukkan oleh Jokowi. Bahkan dari pimpinan pasca reformasi SBY, Megawati, sampai pada Jokowi, semuanya adalah mata rantai yang tidak terputus sebagai tangan kanannya kapitalis internasional, kawan-kawan. Untuk itu tidak ada alasan gerakan rakyat tidak menggunakan momentum May Day dan momentum-momentum besar di hari Mei, di bulan Mei, untuk sama-sama bangkit, untuk sama-sama merapatkan barisan, bahkan menyusun rencana pendek, menengah, dan jangka panjang. Karena mereka sudah menyusun juga rencana sampai 2045 atau Indonesia emas bagi mereka, tapi bagi kita adalah neraka, kawan-kawan. Untuk itu, Kesatuan Perjuangan Rakyat dalam momentum Hari Buruh Sedunia mengajak kepada kawan-kawan menggunakan momentum ini sebagai titik awal untuk kita menyusun kembali persatuan. Reformasi telah gagal, demokrasi telah dirampas habis-habisan. Bahkan yang harus diwaspadai dari pemimpin yang kemarin katanya menggunakan narasi-narasi nasionalisme semu, harus segera kita lawan. Yang harus waspadai, isu-isu nasionalisme akan ditunggangi oleh mereka, digunakan untuk kembali menipu rakyat. Untuk itu kita harus hadir di seluruh isu rakyat. Demokrasi harus segera diselamatkan dan rakyat harus segera membangun partainya sendiri, bukan partai-partaian, tapi satu kekuatan politik yang kita gunakan untuk memperkuat perjuangan normatif rakyat, untuk sebagai wadah persatuan rakyat. Tidak boleh lagi rakyat terus terpolarisasi gara-gara pemilu dan pilkada. Kadang-kadang kita selalu tertipu oleh suasana itu. Untuk itu terima kasih kepada kawan-kawan sekalian dalam kesempatan ini, dan ini peringatan keras kepada rejim siapapun yang terpilih di pemilu 2024 dan kepada rejim yang sisa-sisa kekuasaannya. Kalau tidak segera kembali kepada tangan rakyat dan kedaulatan rakyat, maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan berhak mengambil alih sebagai warisan tunggal kekuasaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hidup rakyat, hidup pemuda mahasiswa, hidup kaum buruh seluruh dunia. Kawan-kawan, anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, laki-laki maupun perempuan, anak-anak muda penjaga kedai kopi, anak-anak muda pekerja industri kreatif, anak-anak muda pekerja media, anak-anak muda mahasiswa yang hari ini sedang magang. Tanggal 1 Mei dan 2 Mei bukan hanya sebatas hari peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, tapi juga merupakan hari yang akan kita jadikan hari pengingat situasi-situasi yang akan kita hadapi ke depan. Krisis ekonomi politik yang tidak ada akhirnya, perang berkecamuk dan konflik bersenjata yang terjadi di berbagai tempat yang juga tidak ada akhirnya. Kualitas lingkungan hidup tempat kita tinggal yang semakin terdegradasi dan mengancam keselamatan hidup umat manusia. Tidak ada sama sekali yang menguntungkan bagi kaum buruh, bagi rakyat pekerja, bagi anak muda, bagi perempuan, bagi pelajar dan mahasiswa.
situasi-situasi tadi, yang paling dirugikan adalah kita semuanya. Situasi-situasi perang berkecamuk di mana-mana tidak ada sama sekali yang menguntungkan bagi kelas pekerja, bagi kaum buruh, bagi rakyat tertindas di dunia. 1 Mei dan 2 Mei, Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, bukan hanya sebatas hari untuk kita mengingat historik sejarah bagaimana perjuangan heroisme kaum buruh dan pemuda mahasiswa dalam memastikan pendidikan nasional dan Hari Buruh Internasional dan perbaikan nasibnya, tapi juga menjadi hari kita mengingat hari peringatan bahwa kita akan menghadapi situasi yang akan lebih buruk dari situasi hari ini. Teman-teman pelajar mahasiswa, anak-anak muda, perempuan dan laki-laki, baik yang masih bersekolah maupun yang sedang menjalankan pendidikannya di universitas atau sambil melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sampingan demi dipastikannya terpenuhi kebutuhan selama belajar dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kita akan semakin dihadapi dengan situasi-situasi yang akan sangat sulit dan sangat rumit. Tadi digambarkan perang berkecamuk yang tiada hentinya hari ini akan mengganggu eskalasi dan fluktuasi situasi ekonomi politik secara luas. Ada upaya-upaya pemerintah yang anti terhadap kepentingan rakyat untuk memperketat anggaran kebijakan bagi kebutuhan publik, bagi kebutuhan rakyat secara luas. Teman-teman akan semakin merasakan di kedepan harinya, di kemudian harinya, biaya untuk bisa mengakses pendidikan tinggi akan semakin mahal. Dan itu sudah dipersiapkan aturan perundang-undangannya. Biaya untuk bisa mengakses transportasi publik yang layak akan semakin mahal. Biaya untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan akan semakin tinggi. Situasi-situasi tadi merupakan situasi-situasi yang merespon atau dikondisikan oleh situasi-situasi krisis secara umum, secara luas yang hari ini terjadi. Pengetatan-pengetatan subsidi kebijakan dan subsidi publik akan dilakukan oleh rezim yang katanya akan berpihak pada rakyat, yang katanya akan berjuang demi kepentingan nasionalnya. Tadi sudah disampaikan, apa kepentingan nasional yang dimaksud oleh rezim yang berkuasa hari ini maupun oleh rezim yang akan berkuasa di kedepan hari. Apakah kepentingan nasional yang mereka maksud adalah kepentingan untuk kaum buruh? Apakah kepentingan nasional yang mereka maksud adalah untuk kepentingan anak-anak kaum tani, anak-anak buruh, anak-anak rakyat miskin kota yang sampai hari ini tidak bisa mengakses pendidikan yang layak? Apakah kepentingan nasional yang tadi disebutkan oleh rezim yang berkuasa hari ini adalah kepentingan nasional atau adalah kepentingan anak-anak muda, 600 ribu anak-anak muda yang putus kuliah, yang berhenti kuliah karena sudah tidak sanggup lagi membiayai kuliahnya? Kita mesti dan kita layak untuk bisa mempertanyakan apa kepentingan nasional mereka. Kepentingan nasional mereka sudah pasti bukan kepentingan bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita, bagi anak dan cucu kita. Maka sekali lagi, Sekolah Mahasiswa Progresif bagi organisasi pemuda mahasiswa yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat menyerukan kepada seluruh anak-anak muda, pelajar mahasiswa, laki-laki, perempuan di berbagai kota untuk turun ke jalan tanggal 1 dan tanggal 2 Mei, di mana Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional tercatat di dalam sejarah banyak menggoreskan tinta emas perbaikan-perbaikan kualitas hidup, perubahan-perubahan kualitas hidup yang kita rasakan hari ini. Kekuatan kelas pekerja, kekuatan kelas buruh, kekuatan kaum buruh dengan semangat dan militansinya, itulah yang membangun situasi-situasi yang kita hadapi hari ini sekarang. Kemajuan-kemajuan peradaban yang kita nikmati hari ini, kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini adalah hasil karya dari berjuta-juta kaum buruh, berjuta-juta kelas buruh sedunia. Tapi dirampas oleh kaum pemodal, tapi dirampas nilainya, dimanfaatkan secara sepihak. Kemudian kelas pemodal justru malah menumbalkan kepentingan kaum buruh, menumbalkan kepentingan kaum rakyat tertindas yang lainnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi katanya nenek moyang kita adalah pelaut, tapi sekarang laut kita dirampas oleh korporasi. Nelayan-nelayan kita tidak lagi memiliki laut. Mereka dipaksa untuk mengalokasikan laut-laut mereka untuk korporasi-korporasi, untuk industri, yang kemudian membuat nelayan-nelayan ini tidak lagi mampu memakan, mengkonsumsi, dan menikmati hasil-hasil perikanan kita. Industri-industri ini kemudian memperkerjakan seluruh pekerja perikanan, mulai dari anak buah kapal perikanan hingga pekerja-pekerja di industri perikanan. Anda dipaksa buat bekerja selama 18 jam dalam sehari. Anda dipaksa untuk memotong-motong ikan tuna itu, untuk memotong ikan-ikan tongkol itu. Anda dipaksa untuk mengangkut cumi-cumi dari kapal dan membawanya kembali ke pelabuhan. Apakah Anda tahu kemana cumi-cumi itu dijual? Apakah Anda tahu kemana ikan-ikan tersebut dikonsumsi? Apakah Anda mengetahui berapa banyak profit, berapa banyak keuntungan yang diterima oleh pemilik modal, yang diterima oleh bos-bos Anda ketika Anda memotong ikan-ikan tersebut? Anda pun tidak bisa menikmati hasil yang telah kalian produksi. Ini bukan salah kalian, ini bukan salah pekerja, tapi ini adalah sistem kapitalisme yang mendorong korporasi untuk memanfaatkan pekerja, menjual jerih payah demi keuntungan segelintir orang. Sekarang, apakah kita mau melanjutkan sistem tersebut? Jangan mau menggantungkan nasib kita pada pemilik modal. Sejarah gerakan buruh menunjukkan bahwa buruh dapat merubah dunia. Pekerja perikanan dapat merubah dunia. Maka dari itu, saya mengajak seluruh pekerja perikanan di Indonesia, mulai dari mereka yang berada di laut-laut Aceh hingga di Laut Arafura di Merauke, hingga pekerja-pekerja perikanan yang saat ini tengah memotong ikan-ikan di pabrik-pabrik pengolahan ikan, untuk turun ke jalan pada 1 Mei 2024 dalam rangka aksi May Day. Teman-teman buruh, teman-teman pekerja di daratan telah menunggu partisipasi dari pekerja-pekerja perikanan untuk turut menyuarakan keresahan, untuk turut menyerukan kekesalan teman-teman terhadap para pemilik modal. Hanya apabila kita bersatu, maka pemilik modal dapat dikalahkan. Hanya apabila kita bersatu, maka isi perut kita bisa terpenuhi. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita mengharapkan nasib kita pada pemilik modal. Nasib buruh, nasib pekerja perikanan ada di tangan buruh itu sendiri. Maka dari itu, berserikat, berorganisasi, dan turun di May Day nanti. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Roni, saya dari LBH Surabaya, perwakilan juga dari tim advokasi buruh peduli anak negeri atau disingkat Taburpari, yang saat ini sedang mendampingi kasus Bu Dwi yang dikriminalisasi hanya karena menuntut hak-hak ketenagakerjaan. Kasus Bu Dwi sendiri itu adalah seorang pekerja yang dimana dia bekerja itu tidak mendapatkan upah yang layak dan kemudian tidak mendapatkan jaminan kesehatan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah Bu Dwi melakukan pelaporan-pelaporan kepada pengawas ketenagakerjaan. Naasnya adalah Bu Dwi pelaporannya itu tidak diteruskan, di SP3 dihentikan. Dan kemudian perusahaan tempat dia bekerja melakukan pelaporan balik atas tuduhan surat palsu. Menjelang May Day, miris sekali bahwa di Surabaya masih ada kriminalisasi terhadap buruh perempuan yang memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan. Untuk itu, di saat aksi May Day itu, kita menuntut harus ada perlindungan bagi buruh, terutama buruh perempuan yang menuntut hak ketenagakerjaan. Selain itu, kami juga menuntut kepada kawan-kawan untuk bersolidaritas dan mendukung Bu Dwi agar bisa dibebaskan dari semua tuntutan hukum dan juga
stop kriminalisasi terhadap buruh. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara-saudaraku semua, sebangsa setanah air, dimanapun berada yang menonton tayang ini, baik dalam dan luar negeri. Demikianlah siaran pers daripada Aliansi Gerakan Buruh Indonesia. Semoga tayang ini bisa disebarluaskan dan disampaikan bahwa rakyat yang tertindas saat ini harus wajib bangkit melawan. Karena kalau kita tidak melawan, kita akan punah. Inilah bukti nyata bahwa kita cinta NKRI. NKRI sudah diacak-acak oleh segelompok orang, ya kan, terbukti. Apalagi di kehidupan berbangsa bertanah air hari ini hanya dimiliki oleh segelintir orang, dan belum lagi masif sekali korupsi merajalela, ya kan. Dana kemarin yang terakhir 271 triliun. Dana ini itu baru satu item, tambang timah doang. Coba kalau 271 triliun ini dibagikan kepada 285 juta rakyat Indonesia, maka rata-rata bisa kebagian 9 juta satu orang. Tidak ada lagi kita dengar Gunung Hararer tidak dapat THR. Tidak lagi kita dengar buru-buru demo karena tidak kebagian THR. Tidak kita lihat lagi orang-orang yang tunawisma yang tidur di depan toko tidak kebagian THR. Tidak ada lagi kita lihat orang-orang miskin minimal 2-3 bulan ke depan karena dikasih 9 juta dari negara. Tapi akibat kelakuan rejim Sontolo ini, semua itu harusnya kekayaan kita dikuasai oleh negara yang memfasilitasi besar-besar untuk rakyat, akhirnya dikuasai oleh asing. Mungkin itu saja, dan sekali lagi kepada saudara jangan lupa 1 Mei untuk daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, seluruh rakyat tertindas bangkit melawan serbu Jakarta. Cabut undang-undang Omnibus Law. Kalau tidak mau kita cabut kekuasaan Jokowi. Hidup buruh yang melawan, hidup rakyat Indonesia merdeka.